Datang di channel yang gosipnya lebih cepat dari passing 1-2. Di sini kita bahas berita bola terbaru, transfer panas, sampai drama di lapangan yang kadang lebih seru dari sinetron. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan momen gokil dari dunia sepak bola. Real Madrid dipermalukan PSG. Bukan cuma kekalahan. Tapi ini adalah blunder besar yang membuat Florentino Perez benar-benar murka. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa yang paling disalahkan? Simak selengkapnya di video ini. Laga uji coba melawan Paris Saint-Germain seharusnya menjadi ajang pemanasan bagi Real Madrid. Tapi hasil akhir justru berujung mimpi buruk. Madrid kalah telak, dan bukan hanya kalah skor, tapi kalah secara permainan, mental, dan strategi. Florentino Perez, Presiden Real Madrid, terlihat sangat kecewa. Dalam sebuah momen yang tertangkap kamera, ia menunjukkan gestur marah di tribun, terlihat beradu argumen dengan beberapa orang di sekitarnya. Tak lama setelah pertandingan, media langsung ramai mengabarkan bahwa Perez menanggapi kekalahan ini dengan sangat serius. Dikutip dari artikel OneFootball oleh Kaki Afrika, Perez menyatakan bahwa performa seperti ini tidak mencerminkan DNA Real Madrid. Ia bahkan menyindir bahwa kekalahan seperti ini adalah alarm besar menjelang musim baru. Perez dikenal sebagai sosok yang perfeksionis. Ia tidak ragu menekan pelatih dan manajemen bila performa tim tak sesuai ekspektasi. Dan kekalahan dari PSG, dengan cara seperti ini, jelas bukan hal sepele baginya. Lalu siapa yang menjadi sorotan? Banyak yang mengarah ke keputusan strategi dan komposisi skuad yang dimainkan. Beberapa blunder di lini belakang dan minimnya kreativitas lini tengah menjadi perhatian utama. Bahkan pelatih pun disebut membuat keputusan yang fatal, terutama dalam pemilihan starting 11 yang dinilai tak siap menghadapi intensitas permainan PSG. Tak sedikit fans yang mulai mempertanyakan apakah Real Madrid terlalu percaya diri dengan skuad saat ini. Dan muncul desakan untuk segera melakukan pembenahan sebelum musim benar-benar dimulai. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai ini hanya pertandingan uji coba, dan kekalahan seperti ini bisa menjadi bahan evaluasi penting. Tapi jika kita melihat ekspresi dan komentar Florentino Perez, jelas bahwa bagi sang presiden, ini lebih dari sekadar kekalahan biasa, blunder fatal telah terjadi, dan kemarahan Perez menjadi sinyal bahwa perubahan bisa segera datang. Apakah akan ada perombakan? Ataukah pelatih yang akan dievaluasi? Satu hal yang pasti, tekanan di Real Madrid kini semakin tinggi. Dan semua mata sedang mengarah ke Santiago Bernabeu. Setelah sorotan tajam terhadap Florentino Perez yang murka dan performa buruk Real Madrid, kini waktunya kita menelaah lebih dalam. Apa sebenarnya yang salah dari kekalahan memalukan 0-4 melawan PSG ini? Banyak yang menilai, ini bukan sekadar hasil buruk. Ini adalah pertanda dari masalah struktural yang lebih dalam di tubuh Los Blancos. Pelajaran pertama yang mencolok adalah kegagalan eksperimen Xabi Alonso. Dalam pertandingan krusial ini, Xabi mencoba memainkan formasi dan taktik yang belum benar-benar matang. Beberapa pemain tampil di luar posisi idealnya. Dan hasilnya? Kekacauan di lini tengah dan pertahanan yang terlalu mudah dieksploitasi PSG. Taktik ini terlihat seperti ujian pramusim. Bukan turnamen kelas dunia. Kedua, PSG tampil sangat klinis dan efektif. Gol cepat mereka langsung menghancurkan mental Madrid. Ini memperlihatkan lemahnya sisi psikologis tim saat ditekan, sesuatu yang dulunya jadi kekuatan utama Real Madrid di era-era sebelumnya. Tidak ada reaksi, tidak ada pembalasan yang berarti. Masuk ke pelajaran ketiga, ketergantungan pada pemain senior yang mulai menua. Meskipun sekarang sudah perlahan dikurangi perannya, pengganti pemain senior seperti Kroos dan Modric belum mampu tampil dominan di laga sebesar ini. Madrid butuh energi baru, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam mentalitas bertarung. Pelajaran keempat adalah soal minimnya kreativitas dan inisiatif dari lini serang. Absennya Vinicius Junior atau performa yang biasa-biasa saja dari pemain depan lainnya membuat Real Madrid seolah tumpul dan mudah ditebak. Tanpa kreasi, tidak ada ancaman berarti yang bisa diberikan kepada pertahanan PSG. Dan terakhir, kesalahan individu yang berulang. Dalam pertandingan sekelas Piala Dunia antar klub, kesalahan elementer tidak bisa dimaafkan. Sayangnya, Madrid justru melakukan blunder yang fatal dan berujung pada gol-gol lawan. Inilah yang membuat frustrasi Perez dan para pendukung setia Madrid. Kesimpulannya, kekalahan memalukan ini harus jadi sinyal bahaya, bukan hanya bagi Xabi Alonso sebagai pelatih, tapi juga bagi seluruh struktur organisasi di Real Madrid. Dari manajemen tertinggi, departemen scouting, hingga pemain-pemain di lapangan,
semua harus berani melakukan evaluasi besar-besaran. Tim sebesar Madrid tidak bisa terus mengandalkan sejarah. Di era sepak bola modern, adaptasi dan pembaruan mutlak diperlukan jika ingin tetap bersaing di level tertinggi. Piala Dunia antar klub seharusnya menjadi panggung kejayaan, bukan justru ladang bencana. Kekalahan 0-4 bukan sekadar skor, itu adalah cermin dari banyak hal yang selama ini tidak beres namun terus diabaikan. Jika Real Madrid ingin tetap disegani dunia, maka inilah waktunya untuk bangkit dengan pendekatan yang lebih segar dan tegas, dan bicara soal perubahan besar. Cus ke topik selanjutnya, karena di situ ada pembahasan panas yang gak kalah menarik. Real Madrid baru saja menelan kekalahan telak 4-0 dari PSG di semifinal Piala Dunia antar klub 2025. Kekalahan ini bukan hanya soal skor, tapi juga soal mental. Madrid terlihat kewalahan sepanjang laga. Lini belakang mereka bolong-bolong, dan lini tengah gagal mengimbangi intensitas tinggi dari PSG. Di sisi lain, PSG tampil seperti tim juara, disiplin, cepat, dan klinis dalam penyelesaian akhir. Usai pertandingan, Xabi Alonso langsung hadir di konferensi pers. Wajahnya terlihat kecewa, tapi komentarnya justru jadi bahan pembicaraan. Alonso berkata, "Kami tahu di mana posisi kami sekarang dan kemana kami ingin melangkah. PSG adalah tim yang sudah jadi. Kami baru memulai perjalanan. Hari ini menyakitkan, tapi kami tahu banyak hal yang harus diperbaiki." Komentar ini langsung viral. Banyak yang memuji Xabi Alonso karena tetap tenang dan realistis, tapi ada juga yang mengkritik, kok pelatih Real Madrid bisa sepasrah itu? Tapi satu hal yang jelas, Madrid memang sedang membangun ulang. Musim ini mereka banyak mengandalkan pemain muda, dan sistem permainan pun belum sepenuhnya matang. Kekalahan ini menyakitkan, tapi bisa jadi titik balik. Sekarang, semua mata tertuju pada Alonso. Apakah dia bisa menjawab kekalahan ini dengan pembuktian? Atau justru tertekan oleh ekspektasi besar Bernabeu? Real Madrid dipermalukan habis-habisan di ajang Piala Dunia antar klub 2025. PSG tampil dominan dan menang telak 4 gol tanpa balas. Skor akhir, 4-0. Sebuah kekalahan memalukan yang langsung memicu gejolak besar di dalam klub. Dua nama langsung jadi pusat kritik, Marco Asensio dan Antonio Rudiger. Blunder mereka di lini belakang membuat serangan PSG terasa terlalu mudah. Madrid tak hanya kalah, mereka dihancurkan, namun yang mengejutkan bukan itu. Di tengah badai kritik terhadap pemain bertahan dan gelandang, satu nama lain justru mulai disorot sebagai tumbal dari proyek baru Xabi Alonso, Rodrigo Goes. Beberapa laporan media menyebut bahwa Xabi Alonso, pelatih anyar Madrid, sudah mulai merancang ulang skuad utama untuk musim depan. Dan dalam skema itu, Rodrigo bukan prioritas. Padahal, Rodrigo adalah bagian dari generasi muda yang dulu digadang-gadang jadi masa depan Madrid. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, kontribusinya menurun. Jumlah golnya minim, pengaruhnya di laga besar meredup, dan posisinya di lapangan terus berubah tanpa arah yang jelas. Xabi kabarnya ingin pemain yang tak hanya berbakat, tapi bisa menjalankan taktiknya dengan disiplin, baik menyerang maupun bertahan. Sesuatu yang, menurut sumber internal klub, masih jadi kelemahan utama Rodrigo. Kini, isu soal kepergiannya mulai ramai dibicarakan. Entah dijual, dipinjamkan, atau hanya disimpan di bangku cadangan. Pertanyaannya, apakah keputusan melepas Rodrigo akan memperkuat Madrid? Atau justru mereka akan mengulangi kesalahan, membuang pemain muda yang sebenarnya belum diberi kesempatan penuh? Bagaimana menurutmu? Apakah Rodrigo layak diberi satu musim lagi? Atau sudah waktunya mencari jalan baru? Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.